Halo teman-teman semua. Jadi kalau sebelumnya saya telah menyampaikan mengenai kasus yang akan kita selesaikan pada praktikum pemrograman web. Nah, sesi kali ini kita akan mulai mengenal dan melakukan instalasi Laravel 8. Tujuannya sendiri adalah mahasiswa dapat mengetahui framework PHP. Jadi harapannya adik-adik atau teman-teman sekalian sebelumnya telah mencoba pengembangan website dengan PHP native, sehingga kali ini kita bisa langsung menggunakan frameworknya yakni Laravel 9. Nah, berikutnya kita akan mencoba instalasi framework, kemudian mengenal konsep MVC, kemudian berikutnya memahami struktur folder dari framework Laravel ini. Nah, sebelumnya ada beberapa persyaratan terkait dengan atau persiapan tools ya berkaitan dengan praktikum sesi ini. Pertama, adik-adik tentu perlu menyiapkan text editor. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan Visual Code. Kemudian teman-teman sekalian juga perlu menginstal web server. Nah, bisa menggunakan SAMPP. Yang intinya sekali adalah memerlukan versi PHP minimal versi 8 ya untuk Laravel 9. Kemudian Composer terbaru bisa di-download dari webnya langsung. Ikuti proses instalasinya, kemudian jangan lupa daftarkan path-nya, Composer dan npm. Ya. Node.js dan npm, jangan lupa juga dipersiapkan. Ya, baik, itu saja terkait persiapan. Selanjutnya kita akan memulai install dari Laravel 9. Kurang lebih terkait dengan front page yang nanti kita akan kembangkan berkaitan dengan ini, yakni ada dashboard, kemudian ada daftar paket ya, daftar paket tarik kecak ya, kemudian ada promo, kemudian ada detail produk nantinya, kemudian ada pengecekan jadwal ya, kemudian filter ya adik-adik ya dan teman-teman sekalian. Nah, kurang lebih ini akan kita bahas untuk di sesi pertama pengembangan front page-nya. Ya. Baik, langsung saja sebelum kita lanjut ke pengembangan front page, tentu kita harus melakukan instalasi Laravel terlebih dahulu. Nah, kenapa saya menggunakan Laravel? Jadi Laravel saat ini sudah sampai Laravel 9 ya. Jadi Laravel ini kurang lebih saya baru mengenal kurang lebih selama 2 tahun ya, tetapi dulu untuk tahap production saya lebih mengenal di CI, yaitu kode initial untuk pengembangan website, kemudian menghasilkan beberapa sistem. Ya. Nah, untuk Laravel 9 ini secara singkat perlu saya sampaikan bahwa framework ini sangat powerful sekali. Ya, kalau kita bisa sandingkan dengan framework lainnya, mungkin kalau yang populer itu CI4 ya mirip ya. Dari struktur code-nya juga sama. Ya, namun Laravel ini ada banyak paket, baik dari package Laravelnya itu sendiri maupun third party-nya yang nanti memungkinkan kita integrasikan dengan Laravel. Ya, di antaranya ini ada teman-teman sekalian package-nya mulai dari Breezy, kemudian Fortify, ini adalah package basics. Kemudian ada Jetstream, ini udah masuk ke single page application yang nanti di dalamnya terintegrasi dengan Vue.js, React, dan Laravel Phantom untuk pengulangan API-nya. Ya, jadi banyak. Nah, sehingga kalau ada teman-teman sekalian itu memulai mencoba Laravel 9, jangan dulu mencoba yang package-nya ini. Ya, kita bisa mulai dari basic-nya dulu. Ya, nah di basic kita mulai dari tahap installation. Ya, kemudian nanti kita akan mengenal request lifecycle-nya, kemudian structure folder, kemudian front end, baru nanti masuk ke starter kits. Ya, nah saya sudah melampirkan juga modul yang nanti secara singkat dapat menjadi panduan teman-teman sekalian untuk mengembangkan project ini.
Ya, mulai dari tahap instalasi komposer, kemudian create project-nya. Ya, oke. Baik, kita mulai saja. Pertama, kita perlu menentukan project folder atau kumpulan project ya. Nah, kalau saya biasa menggunakan untuk tahap instalasi pertama, saya menggunakan cmd. Jadi saya masuk ke directory folder atau kumpulan dari project-project yang saya gunakan. Jadi saya masuk ke folder project dulu. Nah, berikutnya di dalam folder project ini kita akan mulai create aplikasinya ya. Nah, kalau dari panduan itu sendiri sebenarnya sama. Jadi nanti teman-teman bisa baca mengapa si Laravel ini sangat powerful. Nah, seluruh sintak dari create project, jadi nanti kita akan menggunakan command line interface. Jadi ada composer untuk manajemen resource dari PHP, kemudian nanti kita akan kenal menggunakan npm untuk manajemen resource khusus untuk JavaScript ya, yang nanti sumbernya itu seluruhnya berasal dari nodes ya. Nah, kita akan beri nama projectnya ini kecap barangkali ya. Oke. Nah, kurang lebih kita perlu menunggu beberapa menit untuk menunggu instalasi ini. Kita bisa siapkan pertama adalah database yang nanti kita akan gunakan ya. Teman-teman bisa membuatnya di PHP Maven langsung ya. Kemudian mungkin visual code-nya perlu dipersiapkan. Kemudian nanti sambil juga install npm bisa, sehingga ini tidak lama, hanya perlu waktu kira-kira sampai 3 menit ya. Nah, kalau sudah muncul pesan application key set successfully, berarti ini Laravel telah terinstall dengan baik. Nah, selanjutnya kita bisa buka project yang tadi kita telah install melalui Visual Code ya. Pastikan foldernya diketahui ya. Jadi ini saya namanya kecap. Jadi langsung aplikasi yang kita open. Nah, sampai di sini kita bisa tinggalkan command promptnya. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan integrated terminal yang dimiliki oleh Visual Code. Namun sebelumnya kita perlu memilih. Nah, pastikan di sini kita memilih cmd atau command prompt atau command line ya, apapun namanya kecuali PowerShell ya. Jangan pilih PowerShell karena kalau kita milih PowerShell beberapa settingan mesti kita tambahkan ya. Nah, selanjutnya kita mencoba dulu apakah benar project ini sudah dapat digunakan. Nah, kita tinggal copy, kita jalankan PHP Artisan. Jadi Laravel sendiri memiliki server virtual. Jadi Artisan ini nanti tujuannya adalah untuk nge-create model, controller, migration, semuanya kita perlu Artisan ini. Nah, sehingga ketika memanggil PHP Artisan ini kita perlu memanggilnya dari root projectnya, karena nanti akan memanggil Artisan ini ya teman-teman ya. Pastikan berada di folder rootnya. Oke, kita tinggal panggil, selanjutnya kita tinggal akses. Nah, kalau muncul landing page Laravel seperti ini, maka instalasi sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya kita perlu hubungkan Laravel ini dengan sebuah database aktif. Nah, saya sudah memiliki sebuah database yakni DB Kecak ya, DB Kecak. Ya, belum ada database, belum ada tabelnya. Jadi baru nama saja databasenya. Nah, ini perlu kita copy. Pastikan teman-teman mengetahui username dan password untuk masuk ke MySQL-nya. Nah, di mana kita setting? Ya, kita perlu nyetingnya di environment-nya ini.
Jadi seluruh settingan apps names, kemudian nanti kita kenal apps URL, kemudian DB connection, itu kita semua install dari daftarkan di environment.env-nya ini. Nah, teman-teman juga nanti memungkinkan membuat suatu variabel atau konstanta public di sini yang nantinya konstanta ini bisa kita gunakan di seluruh file yang ada di Laravel ini. Ya. Oke, nanti kita juga akan menggunakan ini ketika nanti kita menggunakan manajemen file, mail server dan lain sebagainya ya. Oke, kita coba dulu. Jadi tadi kita sudah punya nama database-nya yakni DB Kecap. Ya. Nah, selanjutnya tahap instalasi telah selesai. Berikutnya kita akan mulai dengan menggunakan starter kits dari Laravel, yakni Laravel Breeze.